sampaikan. Mohon maaf Adi Ahmad tadi kami potong mengingat beliau sudah hadir karena beliau juga ada kesibukan yang lain sehingga kita harus memberikan kesempatan beliau dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan kembali. Untuk yang lain mohon untuk bisa mengikuti dengan khidmat, dengan tertib sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang nanti beliau sampaikan. Untuk itu kepada Ustadz Ahmad Umar kami persilakan, tafadhol maskuron. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ihwatul kiram, keluarga besar ya dari Haji Tabrani ya, yang mungkin sudah beberapa generasi ya. Alhamdulillah kita berbahagia pada kesempatan siang kali ini, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan nikmat yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya kita sadari betul ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat itu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, sekiranya kita ini menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti ya atau niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, mungkin singkat saja ya karena memang mungkin nanti agendanya sangat banyak ya. Intinya ya kita ya kaum muslimin ya ini di dunia ya itu punya tugas besar sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas besarnya apa? Tugas besarnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan tuntunan hidup kepada kita. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus nabinya ya, dan Al-Qur'an itu telah menjelaskan banyak hal, berbagai perkara, bahkan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Ya, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Qur'an tibyana likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi semuanya aturan hidup, bagaimana cara kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah atur. Tibyana likulli syai'. Dan Al-Qur'an dan Alkitab, Al-Qur'an yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya ini, ya wahudan, dia menjadi petunjuk. Dia menjadi petunjuk hidup. Jadi kita bisa menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah kalau apa? Kalau kita menjadikan Al-Qur'anul Karim itu sebagai petunjuk hidup, ya, sebagai petunjuk hidup kita. Nah, tentu ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak menafikan apa yang datang dari Rasulullah. Karena apa yang datang dari Rasulullah yaitu hadis Nabi Muhammad SAW itu juga wahyu. Ya, bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an secara tekstualnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis Nabi Muhammad SAW itu teksnya, redaksinya dari Nabi Muhammad tapi maknanya juga wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah berasal dari hawa nafsu Nabi Muhammad, tapi itu adalah juga wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantahu, maka tinggalkanlah. Ya. Dan salah satu bagian dari ajaran Islam ya, yaitu adalah
syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ya interaksi atau hubungan antar keluarga. Ya, antar keluarga ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi Islam itu ngatur seluruh aspek kehidupan sampai ke level hubungan keluarga, interaksi antar keluarga itu juga diatur dalam Islam. Ya, sejak kita belum jadi keluarga, ya, sejak belum jadi keluarga. Jadi interaksi laki-laki dan wanita belum jadi keluarga itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan ada laki-laki, ada wanita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dan wanita ini agar kita sakinah, agar kita tenang, agar kita lalu yang kedua agar manusia itu memiliki keturunan, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada manusia ya bagaimana mencapai tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi kita diperintahkan untuk menikah. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, maka menikahlah. Ya, jadi Allah atur manusia sejak sebelum pernikahan, lalu setelah dia menikah dalam kondisi suami istri ya, ada anak-anak, dan setelah pernikahan ya, setelah pernikahan. Jadi misalnya nanti ada yang meninggal ya, lalu ada warisan di sana, Allah Subhanahu wa taala atur secara rinci. Jadi kalau kita pahami ajaran Islam ini, kita akan berkesimpulan nggak mungkin Islam itu dibuat oleh manusia, pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saking rincinya, saking jelasnya, dan betul-betul mengatur hubungan manusia antar manusia itu sehingga manusia itu betul-betul mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa apa? Berupa ya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup ketika dia di dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya salah satu dari hukumnya ya, dari banyak hukum yang tadi saya sampaikan, mungkin ini banyak sekali. Salah satu hukum yang terkait dengan keluarga itu adalah hukum silaturahim. Ya. Nah, hukum silaturahim, jadi silaturahim ini Pak, jadi memang dalam kalangan masyarakat Indonesia, silaturahim itu ada sedikit perluasan ya, perluasan makna. Jadi secara khusus sebenarnya silaturahim itu mengandung makna itu menjalin hubungan kerabatan. Jadi hanya kerabat saja, yaitu yang dimaksud dengan silaturahim itu hanya kerabat saja. Tidak untuk kaum muslimin, tidak. Ya. Nanti untuk seluruh kaum muslimin itu ada hukum-hukum khusus, ya, bukan silaturahim. Tapi kalau silaturahim ya secara khusus itu maknanya itu adalah menjalin hubungan antar keluarga, antar kerabat, ya, antar kerabat. Nah, jadi itu silaturahim. Cuma memang di Indonesia ini itu mengalami perluasan makna. Pokoknya kalau kita ketemu orang, berkunjung ke orang, namanya silaturahim. Sebenarnya bukan silaturahim. Ya, kalau bukan kepada kerabat, namanya bukan silaturahim. Tapi kalau bukan kepada kerabat, namanya ziarah kalau kita berkunjung. Ya, kalau kita punya hubungan dengan sesama saudara kita, saudara muslim, namanya silah ukhuwah, hubungan ukhuwah, bukan silaturahim. Nah, tapi nggak apa-apa, di Indonesia ini memang maknanya meluas, ya. Tapi yang penting kita mengetahui makna khususnya itu, karena makna khususnya ini mengandung pengertian yang sifatnya khas. Kalau tidak kita lakukan, kita berdosa. Nah, gitu. Karena silaturahim ini kan hukumnya wajib. Ya, silaturahim itu hukumnya wajib. Ya, maka kalau kita memutus hubungan silaturahim, maka kita berdosa. Ya. Nah, maka kalau kita menggunakan istilah silaturahim ini memang khusus dengan istilah yang sebenarnya, ya, maka tentu kita tidak memiliki kewajiban kepada seluruh kaum muslimin. Nanti kalau wajib hukumnya melakukan silaturahim, tapi ternyata kewajiban itu untuk seluruh kaum muslimin, Pak, bisa dibayangkan ya, nggak sanggup kita kan. Tapi kalau kepada kerabat, nah itu insya Allah kita memiliki kesanggupan itu, ya. Jadi kita harus atau wajib menjalin ya hubungan dengan siapa? Dengan kerabat, ya, dengan kerabat.
dengan kerabat atau orang-orang yang memiliki jalur nasab yang sama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulullah SAW ya telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW ya untuk melakukan berbagai kebaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Jadi Rasulullah bersabda begini, tangan orang yang memberi nafkah itu ya, itu kedudukannya tinggi. Lalu Rasulullah bersabda ya, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Wabda biman ta'ulu. Jadi ketika kita memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan sedekah, Rasulullah perintahkan ya, wabda biman ta'ulu. Jadi ta'ul itu orang-orang yang menjadi tanggungan kita, keluarga inti ya. Itu dimulai dari situ. Jadi nggak boleh gitu misalnya kita mengeluarkan nafkah kepada orang lain padahal orang-orang yang menjadi tanggungan kita sengsara. Ya, nggak dapat nafkah dari kita, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, jadi wabda biman ta'ul, ya, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, di sini sebutkan ummaka, ya, ibumu. Yang pertama adalah ibumu. Wa abaka, dan bapakmu. Wa ukhtaka, lalu saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ya, thumma adnat. Kemudian yang dekat denganmu dan yang dekat denganmu. Yang dimaksud dengan adnak ini adalah dekat dalam hubungan kekerabatan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mulainya dari mana? Dari orang yang menjadi tanggungan kita, ya. Lalu yang kedua dari siapa lagi? Dari orang-orang yang dekat dengan kita dan dekat dengan kita dari sisi kekerabatan. Dari sisi kekerabatan. Jadi nanti kalau di madhab Syafi'i, ya, itu ada hubungan nafkah yang hukumnya wajib. Ya, jadi di madhab yang lain juga sama, cuma bedanya apa? Siapa yang menjadi tanggungan wajib kita itu yang berbeda. Jadi kalau madhabnya Syafi'i yang menjadi tanggungan wajib kita itu adalah selain anak, istri, ya. Kalau orang tua kita tidak sanggup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka anaknya itu hukumnya wajib menafkahinya. Ya, itu hubungan nafkah. Ya. Lalu yang kedua, siapa lagi yang wajib dinafkahi? Ya. Kalau misalnya kita punya saudara perempuan, lalu saudara perempuan kita itu tidak sanggup untuk memberikan nafkah, dia tidak punya suami, ya, dia juga tidak bisa bekerja, maka kita saudara laki-lakinya itu wajib menafkahinya. Nah, jadi begitu. Nah, itu hubungan yang sifatnya wajib. Jadi kalau yang wajib itu berarti kepada bapak, kepada ibu, ya, kepada anak, ya, itu juga hukumnya wajib, ya, sampai mereka itu memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau di madhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, kewajiban nafkah itu meluas, ya, bukan hanya keluarga inti saja, tapi sampai kepada keluarga yang di sana ada hubungan waris. Ada hubungan waris. Kalau dia ada hubungan waris, maka dia juga memiliki kewajiban untuk saling menafkahi. Saling menafkahi. Ya. Nah, saling menafkahi yang dimaksud ini, Pak. Jadi yang dimaksud dengan saling menafkahi bila, ya, orang-orang tersebut, ya, yang dinafkahi itu memang tidak mampu untuk mencari nafkah lagi. Ya, makanya ya subhanallah, ya, luar biasa, ya, di keluarga Pak Haji Tobrani ini, ya, itu sudah mengamalkan itu, ya. Jadi saling bantu, ya, saling bantu. Saling bantu yang utama, yang pertama itu adalah di dalam keluarga inti dulu, lalu setelah keluarga inti, ya, itu keluar kemana? Ke kerabat. Nah, kerabat nanti ada dua, Pak. Jadi keluarga itu ada dua. Jadi keluarga yang disebut dengan istilah kerabat itu adalah dawil irsi. Dawil irsi itu adalah kerabat yang memiliki hubungan waris. Ya, kerabat yang memiliki hubungan waris.
Lalu yang kedua, kerabat yang disebut dengan istilah dzawil arham. Dia tidak memiliki hubungan waris, tapi wajib juga kita melakukan silaturahim kepada mereka. Ya, kita juga wajib melakukan hubungan waris kepada mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, balik lagi ke hadis ya tentang terkait dengan kewajiban kita ya untuk menyambung tali silaturahim ya, untuk menyambung tali silaturahim ya. Hadis Nabi Muhammad SAW ya, anna rajulan qol ya, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amalan yang dengan amalan itu saya dimasukkan ke dalam surga. Faqalal qaum malahu ya. Lalu orang-orang berkata, kenapa dia gitu, kok nanya kayak begitu ya, kira-kira begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arabun malahu ya, bukankah Tuhan bersamamu ya. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a. Ya. Apa yang menghantarkan masuk surga? Rasulullah bersabda, engkau menyembah Allah. Ta'budullah, kamu menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukannya Allah dengan yang lainnya. Jadi menyembah Allah dan tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, dan menegakkan sholat dan mendirikan sholat. Lalu berikutnya apa? Wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat dan menunaikan zakat. Lalu yang terakhir apa? Kata Rasulullah SAW, wa tasilur rahim, dan menjalin silaturrahim. Ya. Jadi ini digandeng oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan-perbuatan besar yang lainnya. Apa perbuatan besarnya? Ta'budullah, nyembah Allah. La tusyriku bihi syai'an, tidak syirik. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturrahim. Ya, rahim di sini ingat tadi ya, silaturrahim di sini adalah kekerabatan. Ya, kekerabatan, keluarga besar, kerabat. Ya, itu haram hukumnya kita memutuskan tali hubungan silaturahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tegas sekali ya Rasulullah SAW itu melarang ya orang itu memutus hubungan silaturahim. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya adalah gimana membentuk atau aktivitas-aktivitas silaturahim itu. Nah, aktivitas silaturahim itu banyak, Pak. Ya, banyak. Ya, intinya aktivitas silaturahim itu nanti ada aktivitas-aktivitas yang hukumnya wajib, ada aktivitas-aktivitas yang hukumnya sunnah. Tapi pada dasarnya ya, menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib. Ya, walaupun nanti aktivitasnya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Lalu apa sih perbuatan-perbuatannya, aktivitas-aktivitasnya? Ya berbagai kebaikan, ya, berbagai kebaikan yang intinya itu adalah menyambung hubungan. Yaitu hukumnya itu masuk dalam kategori silaturahim. Ya, misalnya, contohnya, ya, saling berkunjung. Nah, saling berkunjung. Nah, itu masuk kategori silaturahim. Ya. Nah, masuk kategori silaturahim. Saling berkunjung, saling memberikan hadiah. Nah, itu masuk kategori silaturahim. Kalau ada pernikahan, ya kita diundang, kita datang ke pernikahannya, itu adalah salah satu bentuk silaturahim. Kalau ada yang lahiran, lalu kita memberikan hadiah kepada orang yang lahiran, itu salah satu bentuk silaturahim. Ada yang hitanan, lalu kita datang ke kondangannya, ya, ke walimah, ya, itu bentuk silaturahim. Hari raya, Lebaran, kita berkunjung,
Berkunjung ke siapa? Ke orang tua kita. Berkunjung ke siapa? Ke paman kita, ya. Paman itu ya walaupun bukan dzawil irsi tapi dia masuk dzawil arham. Masuk kategori yang kita juga ya silaturahim kepada dia. Harus sambung silaturahim kepada mereka. Ya, jadi ingat silaturahim itu bukan hanya kepada kerabat dekat keluarga inti saja, ya, tapi dzawil arham, dzawil irsi, ya, yang ada hubungan waris, dan dzawil arham yang ada hubungan kekerabatan nasab, ya, nasab. Kalau di dalam kitab Nidhamul Ijtimai fil Islam itu ada 10 orang, ya, ada 10 orang yang memiliki hubungan nasab atau dzawil arham, ya, tapi dia tidak ada hubungan waris, ya. Siapa itu? Paman masuk, bibi masuk, kakek dari pihak ibu itu masuk, ya, kan nggak masuk waris, tapi dia masuk dzawil arham. Anak laki-laki dari anak perempuan, ya, anak laki-laki dari anak perempuan, nah itu juga masuk dzawil arham, ya. Apa namanya? Anak laki-laki dari saudara perempuan, ya. Ya, anak laki-laki dari saudara perempuan nggak masuk waris, tapi dia masuk dzawil arham. Anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, itu juga masuk kategori dzawil arham. Jadi ada 10 ya dzawil arham itu, yang itu kalau kita rangkum kerabat itu memang sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya, gimana caranya berbuat baik kepada mereka, nyambung hubungan silaturahim? Ya alhamdulillah Pak ya, kalau sekarang itu kita ada sedikit kemudahan ini. Dengan apa? Dengan teknologi. Kayak gini nih, seperti ini. Kita datang berkumpul, ngobrol, ya, untuk kebaikan, ya, untuk hal-hal yang menjadi kebaikan kita bersama, itu masuk kategori silaturahim. Walaupun ngobrolnya hanya pada layar handphone saja, ya. Tapi itu masuk, ya, masuk. Kenapa? Ya, karena itu bagian dari ya komunikasi kita dengan orang-orang yang masuk dalam kategori kerabat kita, kerabat kita. Ya, ingat, jadi ini tidak seluruh kaum muslimin ya. Kalau silaturahim itu memang hanya dikhususkan kepada kerabat, ya, yang memiliki jalur nasab yang sama, kan, kira-kira begitu ya. Jadi kalau dzawil irsi yang punya hubungan waris, lalu yang kedua dzawil arham itu yang punya hubungan nasab, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, dia bukan ahli waris tapi masuk kategori kerabat, ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun ini memang materinya masih banyak ya, tapi saya singkat saja. Inti dari apa yang saya sampaikan itu satu, ya. Allah Subhanahu wa taala, satu, dia perintahkan Allah kepada kita untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi kepada Allah, tujuan kita hidup di dunia ini mengabdi kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita di akhirat, apakah kita sudah mengabdi kepada Allah atau tidak. Lalu yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, ajaran Islam itu lengkap, sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Nah, lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya itu telah atur kita bagian dari syariatnya, yaitu silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan ya dengan kerabat-kerabat kita. Ya, gimana caranya menyambung kekerabatan itu? Dengan berbagai perbuatan baik. Ya, tadi saya contohkan yang wajib apa? Yang wajib itu nafkah. Tapi nafkah itu sempit. Kewajiban nafkah, maksudnya sempit itu apa? Sempit itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja kalau nafkah itu. Jadi anak kepada bapaknya, anak kepada ibunya, anak kepada seorang anak, dia punya anak juga, kepada anaknya itu dia sempit, keluarga inti saja. Itu hubungannya hubungan nafkah, dan itu hukumnya wajib. Ya. Namun ada ya di luar yang wajib, ya, di luar yang wajib, yang bentuknya ya, yang bentuknya sunnah, ya, atau ada juga yang bentuknya wajib secara umum, yaitu apa? Menyambung tali silaturahmi itu hukumnya wajib. Tapi bentuk-bentuknya seperti apa? Ya, itu adalah bentuk-bentuk yang hukumnya sunnah tadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah bersabda, ya. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Rasulullah itu bersabda begini,
As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin ya itu bernilai satu sedekah. Ya. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Jadi sedekah kepada satu orang miskin itu bernilai sedekah, bernilai satu sedekah. Lalu kata Rasulullah, wa 'ala dzirrahimi sintan ya. Sedangkan kepada orang yang memiliki kekerabatan ya, dzirrahim ya, orang-orang yang memiliki kerabatan, kata Rasulullah apa? Ya, sintan. Jadi sintan itu maksudnya itu adalah sedekah yang berlipat atau dua ya, bentuk kedua dari sedekah itu. Maksudnya dia punya dua pahala. Ya, maksudnya dia punya dua pahala. Kalau dia bersedekah kepada kerabatnya, nah kalau dia bersedekah dengan kerabatnya yang miskin, pahalanya dua. Pahala dia bersedekah kepada orang miskin, lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, ya itu apa? Sodakotun wasilah, ya itu adalah sodakoh untuk menyambung silaturahmi, ya untuk menyambung silaturahim, yang lebih tepat silaturahim ya istilahnya menyambung silaturahim. Jadi sedekahnya itu memiliki dua pahala. Masya Allah ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan ya keluarga Haji Tabrani ya ini bisa melanjutkan sunnah ini ya, melanjutkan sunnah ini. Sesuatu yang memang masyru', memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tadi ya di dalam hadis itu ini adalah sebuah amalan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya tausiah singkat ya. Karena tadi saya lihat ternyata waktunya memang sempit ya. Ya sudah, kita buru-buru saja, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dari ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sambung silaturahim, haram hukumnya kita memutus tali silaturahim dengan saudara-saudara kita, kerabat kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustadz Ahmad. Ya mungkin saya langsung live aja Pak ya. Silahkan dilanjutkan. Silahkan lanjutkan rapatnya ya. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.